Perkenalkan, nama saya Angelica Wall, NIM 19043051. Pada video saya saat ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan satu siklus akuntansi pada Dinas Kesehatan Pemerintahan Negeri Manado. Sekarang kita masuk pada bagian pencatatan jurnal anggaran dan saldo awal pada buku jurnal. Yang pertama, pencatatan jurnal anggaran. Tanggal 1 Januari, melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas dilihat dalam dokumen pelaksanaan anggaran dengan pendapatan 54 juta. Untuk estimasi perubahan SAL adalah total belanja kurang total pendapatan. Sedangkan jumlah apropriasi belanja hasil penjumlahan dari estimasi pendapatan dan estimasi perubahan SAL. Semua pencatatan akun saldo awal bisa dilihat dalam neraca yang ada di soal. Kita masuk pada langkah kedua, analisis transaksi pada pencatatan transaksi di buku jurnal. Tanggal 4, tanggal 8, tanggal 15 Maret dilakukan dua penulisan jurnal. Yang pertama jurnal finansial dan yang kedua jurnal anggaran. Tanggal 19 April, 24 Mei, 7 Juni, 12 Juli, 23 Agustus, 27 September, 4 Oktober, 9 November, 13 Desember dilakukan pencatatan dalam dua jurnal. Nah, berikutnya kita masuk pada langkah ketiga, yaitu pencatatan penyesuaian di buku jurnal. Nah, di soal dikatakan nilai persediaan ATK yang masih tersisa di akhir tahun sebesar Rp2.100.000. Sedangkan dalam saldo awal sebesar Rp1.300.000. Kenapa jurnalnya sebesar Rp800.000? Karena Rp2.100.000 dikurangi Rp1.300.000. Berikutnya, di soal dikatakan bangunan gedung kantor diperkirakan masa manfaatnya 50 tahun. Jadi, untuk mencari jumlah tersebut, yaitu kita ambil nominal bangunan gedung kantor pada saldo awal yang ada dalam neraca, yaitu jumlah nominalnya 200 juta rupiah. Jadi, nominal bangunan gedung kantor, yaitu hasil dari 200 juta rupiah bahagi 50, sama dengan 4 juta rupiah. Itulah jumlah nominal bangunan gedung kantor tersebut. Kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu posting ke buku besar, yang nominalnya buku besar itu diambil dari jurnal umum. Berikutnya langkah keenam, yaitu penyusunan laporan keuangan LO. Diambil dari neraca setelah penyesuaian 60 juta karena melakukan pelayanan kesehatan 2,6 M. Total dari gaji pokok kurang akun tunjangan PPh LO. Tanggal 21, beban barang jasa, beban persediaan ATK, kurang honorarium. Tanggal 26, beban penyusutan dan amortisasi, beban gedung kantor, kurang kendaraan. Surplus defisit LO menambah laporan perubahan ekuitas. Yang berikutnya laporan perubahan ekuitas. Jumlah ekuitas awal diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan surplus atau defisit LO diambil pada laporan operasional yang tadi dibahas. Ekuitas akhir didapatkan dari penjumlahan kedua akun yang di atas. Masuk pada neraca, pada tahun 2020 diambil dari neraca awal per 1 Januari 2021, pada tahun 2021 diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Berikutnya kita masuk pada jurnal penutup LRA. Apropriasi belanja bisa diambil dari total belanja yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran. Begitu juga dengan estimasi pendapatan. Yang ketiga, menutup akun estimasi perubahan SAL
dari surplus defisit LRA dengan nominal yang diambil dari LRA. Berikutnya kita masuk pada jurnal penutup LO. Akun surplus atau defisit LO diambil dari laporan keuangan LO. Nominal lainnya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, menutup akun ekuitas dan surplus atau defisit LO dengan nominal diambil dari laporan keuangan LO. Nah, kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Untuk pengisian akun-akun nominal pada neraca saldo setelah penutupan, diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dan untuk akun ekuitas, nominalnya diambil dalam laporan perubahan ekuitas. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai laporan keuangan satu siklus akuntansi pada Dinas Kesehatan Pemerintahan Negeri Manado.